Halo teman bertapa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton tayangan ini. Berjumpa lagi dengan saya, Priam, dalam acara Berita Bertapa Masa Kini atau BBM, di mana kita akan membahas berita-berita hangat sehangat senyumanmu padaku. Berikut berita kali ini. Berita kali ini datang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, bahwasannya mengumumkan perubahan 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri atau PTN mulai tahun 2023. Ketiga jalur tersebut adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNMPTN, seleksi nasional berdasarkan tes SBMPTN, dan seleksi secara mandiri oleh PTN ujian mandiri. Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek menuturkan bahwasanya perubahan yang dilakukan bertujuan agar siswa, orang tua, serta guru dapat terlibat langsung dalam proses seleksi. Perubahan yang terjadi pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau saat ini sering disebut sebagai seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN dilakukan berdasarkan 2 komponen perhitungan atau penilaian, yaitu pertama, rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran minimal 50% dari bobot penilaian. Kedua, nilai rapot paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio atau prestasi, maksimal 50% dari bobot penilaian. Komposisi komponen pertama dan kedua tersebut diatur kembali oleh masing-masing PTN dengan total keseluruhan 100%. Sedangkan untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN yang didasarkan pada tes tidak lagi spesifik berdasarkan mata pelajaran berupa saintek dan soshum seperti SBM selama ini. Jadi, siswa yang dulu menghadapi ujian kemampuan akademik atau TKA dan potensi skolastik TPS, kedepannya hanya akan menghadapi ujian TPS yang terdiri dari tes potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, serta literasi dalam bahasa Inggris. Kami ingin bahwa pembelajaran yang terjadi di sekolah itu adalah pembelajaran yang menyeluruh, ya, menyeluruh dan mendalam. Kita ingin juga prinsip perubahan, dan ini harusnya sudah sangat jelas dengan arah kita dengan AM. Kita lebih fokus bukan kepada pemadatan materi, tetapi kita fokus kepada kemampuan penalaran. Dan bagaimana dengan seleksi mandiri oleh masing-masing PTN? Ujian mandiri dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan tidak boleh dikomersilkan. Karena selama ini setiap PTN memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan seleksi mandiri. PTN harus mengumumkan tata cara seleksi setidaknya memuat 3 hal. Pertama, jumlah calon mahasiswa yang diterima masing-masing program studi. Kedua, metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri dari tes secara mandiri, kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau nilai SBMPTN, serta metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Dan ketiga, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa, sehingga para siswa dan orang tua mengetahui secara detail anggaran biaya yang dikeluarkan untuk apa saja. Jika aturan baru seleksi masuk PTN ini terlaksana, harapannya seleksi dapat transparan sehingga bisa mengurangi potensi suap menyuap dalam lingkungan kampus. Tahu sendirilah ya teman bertapa, kelakuan warga Konoha ini seperti apa. Sekian kabar dari Berita Bertapa Masa Kini atau BBM. Untuk berita lainnya, jangan lupa saksikan hanya di channel Teman Bertapa. Saya Priam, mohon undur diri, sampai jumpa di berita lainnya.